Ma ya'ti sahla yadhhabu sahla. Apa yang paling sulit untuk kembali kepada kita? Sesuatu yang tidak mungkin kembali lagi kepada kita, sesuatu yang tidak mungkin kembali lagi, maka itulah yang paling mahal. Yang paling mahal adalah waktu. Kita nggak mungkin kembali ke usia anak-anak lagi. Kita nggak mungkin kembali ke hari kemarin yang telah lalu, sudah berlalu, dan itu menjadi catatan baik atau buruknya kita. Semoga Allah istiqomahkan kita semuanya dalam amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Rahmatan mir rabbik. Itu semua tadi itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tampaknya sesuatu yang tidak enak. Sesuatu yang tidak ada manfaat. Tapi di baliknya ada rahmat Allah. Dari yang pertama itu, kisah pertama, kejadian pertamanya Al-Khadir merusak kapal, itu ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tampaknya tidak baik. Yang ngebunuh anak juga tampaknya tidak baik. Tapi sesungguhnya disitulah munculnya rahmatan mir rabbik. Ada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ini mengajari kita semuanya bahwa yang kita lihat nggak baik yang menimpa kita, sesungguhnya itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mengingatkan kita agar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengingatkan kita agar mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengingatkan kepada kita bahwa apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik. Mengingatkan kita juga walal akhiratu khairul laka minal ula, bahwa akhirat itu lebih baik daripada dunia. Yang akhir itu lebih baik daripada yang sekarang. Yang kita lihat sekarang tidak baik bagi kita, sesungguhnya baik di akhirnya selagi kita mengikuti apa yang Allah Subhanahu wa taala gariskan, Allah tentukan pada kita semuanya. Jadi kadang kita mungkin ada sedikit kayak protes kepada Allah Subhanahu wa taala akan hal yang boleh jadi menimpa kita dan seolah nggak baik untuk kita. Sesungguhnya itu ada kebaikan. Mungkin ada keburukan yang jika kita raih semuanya dengan mudah, mungkin ada keburukan yang akan menimpa kita. Mungkin ada hal yang negatif yang mengakibatkan akan buruknya perjalanan kehidupan kita. Dan lebih penting dari itu adalah, yang penting adalah kita tetap menjaga keimanan kita. Boleh jadi kalau kita dapat, iman kita akan lemah, iman kita akan hilang, maka Allah berikan semuanya demi menjaga keimanan kita. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan merasa hina. Wala tahzanu, jangan merasa sedih. Wa antumul a'laun, karena kalian semuanya adalah orang-orang yang berada pada tempat yang paling tinggi, a'la, paling tinggi. Wa antumul a'launa, tapi dengan syarat in kuntum mu'minin, sekiranya kalian tetap menjadi orang-orang beriman. Meskipun saudara-saudara kita di Palestina misalnya meregang nyawa, syahid misalnya, itu adalah posisi tertinggi yang paling baik yang mereka pertahankan keimanan mereka, sisi baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di pandangan orang mungkin melihat, wah dia gagal, oh dia binasa, oh dia nggak dapat apa-apa. Ya, secara duniawi mungkin nggak dapat. Tapi apakah tujuan hidup manusia itu duniawi? Bukankah mereka yang mungkin merasa pongah, merasa bangga dengan apa yang diraih dari dunianya itu akan selama hidup? Enggak, tinggal nunggu giliran. Tinggal nunggu giliran. Itu. Maka sesungguhnya yang terbaik itu yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ma 'indallahi khair. Apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala itu yang paling baik. Rahmatan mir rabbik. Kanat af'alul Khadir alaihi salam الثلاثة في حقيقتها رحمة من الله تعالى سبحانه وتعالى وبأصحابها. Ya, jadi apa yang dilakukan oleh Al-Khadir, 3 kejadian yang dilakukan oleh Al-Khadir itu hakikatnya adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Walaysat dararan.
bukan madarat, bukan sesuatu yang merugikan, berbahaya, bukan. Kama yuhi bidzalika zahiruha, sebagaimana yang tampak dari kejadian tersebut. Walihada aqaba ala ta'wil al-af'ali biqaulihi li Musa alaihi salam rahmatan mir rabbik. Oleh karena itu, Al-Khadir menyebutkan penutup akhir dari takwilnya, dari takwil pekerjaan yang dilakukannya, tafsir, singkapan singkapan rahasia dari hakikat dari sesuatu yang tadi tersembunyi, itu Al-Khadir tutup dengan rahmatan mir rabbik. Itu merupakan rahmat, kasih sayang dari Tuhanmu, wahai Musa. Fa'altu hadhil af'al ats-tsalatsah rahmatan mir rabbika. Ya. Ini yang aku lakukan tiga kejadian itu semata-mata rahmat dari Rabbmu, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah rahmati kita selalu, Allah karuniakan terbaik untuk kita semuanya. Wa ma fa'altuhu an amri. Selain itu rahmatan mir rabbika wa ma fa'altuhu an amri. Ini aku kerjakan bukan semata kemauanku, bukan karena kehendakku, bukan perkaraku, tapi ini wa ma fa'altuhu an amri. Ya, bukan aku yang mau. Karena ya, meskipun diperdebatkan apakah Al-Khadir itu nabi atau bukan ya, tapi kalaupun bukan nabi, dia dapat ilham, dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala akan hal itu. Dan mungkin juga Nabi juga dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dapat ilmu yang tidak diketahui oleh Nabi Musa alaihi salam. Wa ba'dama awwal al-Khadir li Musa alaihi salam haqiqata af'alihi tsalatsa. Setelah Al-Khadir menakwil tiga pekerjaan yang dilakukan, menakwil hakikat tiga pekerjaannya tadi itu, akhbarahu in annahu lam yajtahid fi fi'liha bistihadihi. Al-Khadir mengkhabarkan, menginformasikan pada kita semuanya, annahu lam yajtahid fi fi'liha bistihadihi, bahwa Al-Khadir itu tidak berinisiatif dengan inisiatifnya sendiri, tidak berijtihad dengan ijtihadnya sendiri. Wa innama bi amrillahi subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi Al-Khadir berijtihad atas perintah, petunjuk, bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fallahu subhanahu wa ta'ala huwallazi atla'ahu ala bawatiniha. Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang menyingkapkan, menunjukkan kepada Al-Khadir apa-apa yang berada di batinnya, apa-apa yang berada di balik kejadian tersebut. Batin itu sesuatu yang dibalik yang tampak kan gitu. Wa haqa'iqah ala bawatiniha wa haqa'iqiha wa khafayaha. Allah Subhanahu wa taala menyingkap yang batin, yang tersembunyi, dan hakikat-hakikatnya, dan juga khafaya, sesuatu yang samar, yang enggak tersingkap sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada Al-Khadir. Wa huwa alladhi ya'muru bi fi'lin ma fa'al. Allah Subhanahu wa taala lah yang menyuruh melakukan pekerjaan yang dikerjakan oleh Al-Khadir tersebut. Walidzalika qala, oleh karena itu Al-Khadir mengatakan, wa ma fa'altuhu an amri. Yang aku kerjakan itu bukan karena kemauanku. Ai lam af'alhu bi amri. Aku enggak mengerjakan itu dengan kemauanku sendiri. Wa innama bi amrillahi subhanahu wa ta'ala. Akan tapi itu semuanya dengan perintah, petunjuk, bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sini kita bisa belajar bahwa kalau ada orang yang nyuruh, ngajak kepada perbuatan yang tampaknya membawa madarat, maka kita tolak. Masa sekarang kita harus tolak. Kenapa? Karena sekarang tidak ada nabi. Sekarang tidak ada Al-Khadir yang seperti ini lagi. Jadi sekarang pada dasarnya sesuatu yang tidak sejalan dengan Al-Quran dan hadis, serta tampak mungkar, maka mungkar adanya. Jadi kalau ada entah siapakah dia, orang sakti kah atau siapa misalnya, atau ustadz atau kiai segala macamnya, melakukan perbuatan mungkar, perbuatan dosa, dan lain sebagainya, maka kita akan sebut sebagai perbuatan mungkar.
kita nggak mentolerir akan hal itu. Jangan katakan, oh dia mah orang ini misalnya, oh dia derajatnya sampai misalkan punya derajat apa misalnya yang berperilaku tidak sebagaimana perilaku orang umum misalnya. Enggak. Sama antara kita dengan orang yang punya kedudukan dalam masalah agama. Antara orang awam dan orang yang biasa sama saja. Kalau kiranya dia melakukan kemaksiatan, maka hukumnya sama. Dia sebagai pelaku kemaksiatan. Jadi kita nggak boleh katakan, oh itu lain, misalkan dia nggak sholat itu nggak apa-apa bagi dia misalnya. Nggak, semua orang wajib sholat. Atau orang mengatakan, oh dia nggak puasa, nggak apa-apa karena dia sudah mencapai derajat apa misalnya. Nggak, dia tetap sama dengan kita. Ya, jadi di sini hanya berlaku untuk Nabi, atau dalam konteks ini adalah Al-Khadir, wa ma fa'altuhu an amri, apa yang dilakukan tampaknya mungkar, tampaknya tidak baik, itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Dzalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra. Disebut di sini dzalika ta'wil, samma bayanahu li haqiqatil af'ali ta'wilan. Al-Khadir menyebutkan hakikat sebenarnya yang dilakukan itu sebagai takwil. Takwil itu sesuatu tafsir atau sesuatu yang tersingkap dari hal yang tadinya tidak tampak. Wa makna ta'wil huna, makna ta'wil di sini adalah huwa bayanul haqiqah wal aqibah wal ma'al alladhi tu'awwilu lahul hadithatu wa tufassiru bihi. Jadi di sini tu'awil ya. Yang dimaksud dengan ta'wil itu adalah apa? Bayanul haqiqah, penjelasan tentang hakikat hal yang sebenarnya. Wal aqibah, dan akibat akhir. Wal ma'al alladhi tu'awwilu lahul haditha. Dan ujung akhir suatu kejadian yang dari situ ditakwillah peristiwa tersebut dan ditafsirkan, dimaknai. Wa huwa huna tajawuzul zahir al-qarib ghairul murad ila al-batin ad-daqiq al-khafi. Jadi ini maksudnya adalah di sini adalah tajawuzul zahir al-qarib. Jadi melampaui batas yang zahir, yang dekat sama kita, untuk bisa menyingkap yang batin, yang tersembunyi, lebih detail lagi di balik peristiwa tersebut. Wa hamlu zahir al-qarib 'ala al-batin ad-daqiq, dan menjadikan membawa sesuatu yang zahir itu kepada sesuatu yang batin, yang di balik peristiwa tersebut. Jadi tidak sesuai dengan tidak seperti yang tampak dalam performa, tapi lebih pada hakikat yang tersembunyi di baliknya. Ini makna takwil di sini. Dzalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra, yang kau nggak mampu untuk bisa bersabar. Ma lam tasti' alaihi sabra, hudhifatit ta', dihilangkan tak di sini. Tastati' di antara sin dan ta, ini ada taknya, tadi saya sudah jelaskan ya. Dihilangkannya tak di sini fi tasti' litakhfif, dalam rangka meringankan pengucapan. Takhfif, meringankan pengucapan. Li'annaha takarrarat. Kenapa? Pertama, supaya lebih mudah mengucapkannya, tasti'. Yang kedua, tastati' itu berulang. Innaka lan tastati'a ma'iya sabra, dan terus berulang berkali-kali kan? Li'annaha takarrarat, berulanglah kata tastati' itu. Fanasabat takhfifuha akhir marrah. Ya, oleh karena itu relevanlah kiranya yang terakhir kalinya itu diringankan, dihilangkan taknya itu. Tasti'. Ya, aslinya tastati'. Aw limunasabi, atau yang lainnya, pelajaran yang lainnya, limunasabati ma khaffa an Musa alaihi salam lamma arafa haqiqatal hal. Gitu. Di sini yang lainnya, pelajaran yang lain, bahwa karena munasabah, relevansinya dengan ringannya khaffa an Musa as-salam, bagaimana ringannya perasaan Nabi Musa alaihi salam ketika ia tahu hakikat keadaan tersebut. Jadi kan Nabi Musa penasaran kan? Coba bayangkan dari awal ketika Al-Khadir merusak kapal, udah berat, artinya udah apa sih gitu? Kenapa sih? Terus yang kedua lagi ngebunuh, yang ketiga lagi menegakkan dinding, itu jadi membuat Nabi Musa itu berat. Tapi ketika Al-Khadir
telah menyingkap rahasia di balik itu, ringankan plong gitu ya, plong. Akhirnya ketika Nabi Musa lamma arafa haqiqatal hal, ketika Nabi Musa tahu persis bagaimana hakikat dari kejadian tersebut, maka ringanlah. Oh, kalau bahasa kita, oh gitu ya. Ya, jadi, tapi kan pesannya jangan komentar kan gitu. Sampai aku ceritakan. Jadi masalahnya itu aja tuh. Jadi masalahnya dari Nabi Musa alaihissalam cepat untuk mengomentari, untuk memberikan komentar terhadap apa yang dilakukan oleh Al-Khadir. Dan itu sudah cukup untuk dinyatakan innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Engkau enggak sabar untuk menunggu apa yang akan aku jelaskan gitu. Begitulah, kadang kita memang harus sabar bagaimana kita bersama guru kita. Kadang kita nggak tahu apa yang, pasti guru kita menginginkan yang terbaik untuk kita semuanya. Cuma kita kadang nggak sabar, kadang kita sudah keburu buruk sangka. Adakah guru yang ingin menjerumuskan muridnya? Ada. Bahkan bukan hanya menyelamatkan dunia, menyelamatkan akhirat, tapi kadang kita terlalu isti'jal, terlalu buru-buru untuk menghukumi, terlalu buru-buru untuk menyimpulkan sesuatu yang belum tersingkap olehnya, terlalu buru-buru untuk mengambil ijtihad sendiri. Jadi punya ijtihad sendiri, aku mau gini aja, akhirnya nggak ngikutin apa yang disarankan oleh guru. Pada akhirnya menyesal. Ya. Wallahul muwaffiq. Semoga Allah SWT karuniakan taufik kepada kita semuanya. Dzalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra. Baik. Wa syarakal fi'l ats-tsani tasti' halata Musa alaihissalam al-jadidah. Jadi di sini pekerjaan atau fi'il kata kerja tasti' ini seolah-olah menyertai kondisi Nabi Musa alaihissalam yang baru, kondisi terbarunya, udah plong tadi kan, udah ringan. Fatakhaffafa min ahadi hurufihi takhaffaf ya. Min ahadi hurufihi liyatawafaqa ma'a takhfifi ala masyairi Musa alaihissalam. Ya. Dihilangkan taknya, diringankan pengucapannya supaya bisa relevan, supaya bisa serasi, supaya bisa sejalan dengan bagaimana bagaimana ringannya perasaan Nabi Musa alaihissalam setelah mendapatkan penjelasan tersebut. Ini kan akhir dari perjalanan itu kan. Hakada wa'a Musa darsahu min rihlatihi ma'al Khadir. Hakada wa'a Musa durusahu min rihlatihi ma'al Khadir alaihissalam. Ya, demikianlah Nabi Musa alaihissalam isti'ab, menguasai pelajaran yang telah disampaikan oleh Al-Khadir. 3 peristiwa itu, 3 kejadian tersebut. Dan perjalanannya memberikan pelajaran yang banyak, bukan hanya pelajaran bagi Nabi Musa alaihissalam, tapi juga pelajaran untuk kita semuanya yang tidak akan ada habis-habisnya. Kita akan selalu dapat pelajaran baru, dapat wawasan baru, dapat hal-hal yang penting lagi. Wa'ada ila bani Israil alladzina kanu yantadhirunahu. Dan Nabi Musa alaihissalam pun akhirnya kembali ke Bani Israel yang telah menanti kedatangan Nabi Musa alaihissalam setelah belajar kepada Al-Khadir. Kembali lagi ke Bani Israel Nabi Musa alaihissalam. Masya Allah. Wa qad izdada ilman wa ma'rifatan. Dan ia kembali ke Bani Israel dengan mendapat tambahan ilmu dan tambahan ma'rifat, tambahan pengetahuan, tambahan sesuatu yang pelajaran-pelajaran penting yang banyak yang diambil oleh Nabi Musa alaihissalam. Coba kalau nggak bisa, mungkin lebih banyak lagi ya gitu ya. Tapi itulah takdirnya, Nabi Musa harus berpisah dengan Al-Khadir. Amma Al-Khadiru, adapun Al-Khadir, bagaimana Al-Khadir? Kemana Al-Khadir alaihissalam? Faqad dhahaba ila makanin akhar. Al-Khadir pergi ke tempat yang lain. Lam tuhaddiduhun nusus. Tidak ada nas, teks, wahyu, baik Al-Quran ataupun hadis yang menentukan kemana Al-Khadir pergi. Fakama annahu dhahara fil qissati fujjah. Sebagaimana Al-Khadir itu datang secara tiba-tiba, mendadak, apa bahasa orang Jawa itu, mak betunduk gitu ya. Atau ya secara tiba-tiba lah, mengagetkan.
kadzalika ghadara al-qissah. Begitu juga Al-Khadir pergi dari kisah ini tanpa ada pengantar apapun, tiba-tiba pergi begitu aja. Wahtafa fuj'atan, bersembunyilah ia secara tiba-tiba juga, mengejutkan. Fala na'rif min aina ja'a, kita nggak tahu dari mana datangnya. Wala na'rifu ila aina dhahab, kita nggak tahu juga kemana pergi. Wala madza kanat nihayatuhu alaihissalam, kita juga nggak tahu bagaimana akhir perjalanan Al-Khadir. Wallahu a'lam. Demikian Syekh As-Salabi mengomentari akhir kisah dari Al-Khadir dan Musa alaihissalam ini dalam kitab beliau Musa wal Khadir. Subhanallah, Masya Allah. Kita harus berusaha dengan Nabi Musa dan Al-Khadir. Semoga dapat pelajaran yang lebih banyak lagi dari kisah ini, bisa kisah singkat lagi insya Allah. Ada beberapa pelajaran penting, mungkin 4 slide lagi. Al-fawaid min al-ayah, pelajaran-pelajaran penting dari ayat ini. Annahu yanbaghi lis-sahibi ay yufariqa sahibahu fi halatin min al-ahwal. Bahwa perpisahan antara seorang sahabat dengan sahabatnya itu adalah satu keniscayaan. Bahwa dia annahu yanbaghi lis-sahib annahu yanbaghi lis-sahibi alla yufariqa. Sedianya, seyogyanya seorang sahabat itu tidak memisahkan saudaranya, tidak berpisah dengan sahabatnya dalam kondisi apapun. Dalam kondisi berat, dalam kondisi ringan, jangan berpisah dengan sahabatnya. Wa yatruk suhbatahu, dan meninggalkan persahabatan itu hatta yu'tibahu, hingga ia ada omong-omongannya lah, ada hal yang dijelaskan, wa yu'dzir minhu, ada juga uzur yang memang syar'i untuk berpisah. Jadi jangan sampai memutus hubungan begitu aja tanpa kabar, tanpa berita, tanpa apa-apa. Kama fa'al al-Khadir ma'a Musa, bagaimana yang dilakukan oleh Al-Khadir kepada Nabi Musa alaihissalam. Ingat, Al-Khadir menetapkan bahwa saatnya kita berpisah dengan Nabi Musa alaihissalam itu karena Nabi Musa alaihissalam yang sudah memberikan janjinya bahwa ini kalau aku komentar berarti kita berpisah. Terakhir kali dah gitu. Artinya ini udah 3 kali dia menyatakan demikian. Jika ada syarat dan ketentuan, jika ada MOU, jika ternyata MOU itu ternyata ada pelanggaran-pelanggarannya, ya berarti berakhirlah MOU tersebut gitu. Wa anna muwafaqata sahibi li sahibihi, bahwa persetujuan seorang teman terhadap temannya, terhadap sahabatnya, fi ghairil umuril mahdhurah, di hal-hal yang tidak bersifat haram, tidak terlarang, mudda'atun li mudda'ah wasabab li baqa'is suhbati wa ta'akkudiha. Ini menjadi faktor penguat yang menyebabkan akan tetap langgengnya persahabatan, langgengnya pertemanan itu, dan juga akan menguatkan itu. Jadi selagi tidak ada muwafaqah lisah, jadi dia selalu diam terhadap apa yang dilakukan oleh temannya, selagi bukan dalam hal yang terlarang, itu akan menguatkan ikatan persahabatan tersebut. Artinya jangan banyak omong lah, jangan banyak komentar, jangan banyak nggak perlu dikritik kalau sekiranya memang hal itu masih sejalan dengan hukum syariah, tidak melanggar hukum syariah, bukan dalam hal yang haram, maka diam, setuju dengan hal itu, toh tidak masuk dalam hal yang haram. Tapi kalau masuk dalam hal yang haram atau terlarang, hendaknya bisa mengingatkan dalam rangka nasihat menasihati. Ya. Kama anna adam al-muwafaqah sabab li qita'il murafaqah. Kama anna adam al-muwafaqah sabab li qat'i al-murafaqah. Dan ketika tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh sahabatnya, itu bisa menyebabkan perpisahan, qat' al-murafaqah. Ya, jadi kebersamaan itu akan terputus, akan terhenti. Wallahu a'lam. Demikian Syekh As-Sa'di menjelaskan dalam tafsir beliau. Berikutnya, beliau masih mengatakan anna hadhil qadaya allati ajraha al-Khadir, bahwa permasalahan-permasalahan yang dilakukan oleh Al-Khadir ini hiya qadrun mahd, atau qadrun mahd ajraha Allah Ta'ala wa ja'alaha ala yadi hadzal 'abd salih. Bahwa ini adalah takdir murni dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan, Allah jadikan itu di tangan kemampuan yang diberikan kepada hamba yang soleh Al-Khadir ini. Untuk apa? Liyastadillal ibad bidzalika ala al-tafihi fi aqdiyatihi. Agar kita ini bisa mengambil pelajaran,
mengambil petunjuk akan kelembutan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap qada dan takdirnya. Wa annahu yaqdir 'alal 'abdi umuran yakrahuha jiddan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala atau yuqaddir Allah Subhanahu wa taala kadang menakdirkan pada seorang hamba itu sesuatu yang sangat pahit, sesuatu yang sangat dibenci, sangat tidak disukainya. Takdir Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Padahal wahya salahu dinihi, bahwa itu adalah bagian dari kebaikan agama yang akan diterimanya. Ya. Kan gitu kan kita. Kita ada perintah dan larangan yang semuanya berat untuk kita lakukan, tapi untuk apa? Li salahi dinihi wa ukhranan, untuk kebaikan akhirat kita, kebaikan agama kita. Berat tapi maslahatnya besar untuk akhirat. Kama fi qadiyatil ghulam, sebagaimana dalam permasalahan anak yang dibunuh itu. Wa hiya salahu dunyahu kama fi qadiyatis safina. Jadi yang pertama tadi yang boleh jadi yang tidak baik dalam pandangan kita, yang berat untuk kita hadapi itu, pertama untuk kebaikan agama. Itu yang ditunjukkan pada qadiyat ghulam, pada permasalahan yang dalam peristiwa anak yang dibunuh oleh Al-Khadir. Itu dalam masalah agama. Kemudian au hiya salahu dunyahu, atau boleh jadi untuk kebaikan duniawinya. Kama fi qadiyatis safinah, sebagaimana yang ditampakkan pada peristiwa perusakan safinah, kapal. Gitu ya. Fa arada namudatan min lutfihi wa karamihi. Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan contoh bagaimana lembut dan dermawan serta kemuliaan Allah Subhanahu wa taala bagi kita semuanya. Liya'rifu wa yardau ghayatar ridha bi aqdarihil makruha. Agar kita ini ma'rifat, kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan baik dan ridho, dengan sepenuh-penuhnya ridho akan takdir-takdir yang kita nggak sukai. Takdir-takdir yang kita lihat sebagai takdir buruk. Agar kita ridho, penuh ridho. Harus ridho dengan apa? Kalau kita makrifat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita ridho. Sebagaimana ridhonya Nabi Ayub ketika harus menerima beratnya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga para nabi semuanya ridho dengan berbagai ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan iman kita kan, beriman kepada qada dan takdir. Beriman kepada ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan pada kita, baik itu syar ataupun khair, baik itu buruk ataupun baik, semuanya takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum terakhir, anna salahal aba yanfa'ul abna, bahwa kesalihan orang tua dan orang tuanya lagi, kakak nenek semuanya, nenek moyang itu semuanya bermanfaat untuk anak-anak dan keturunan. Bidalil qauli ta'ala, dengan dalil firman Allah Subhanahu wa taala, wa kana abuhuma salihah, bapaknya itu adalah orang saleh. Ya. Baik, qala al-Imam Ibnu Katsir, Syekh Tantawi mengutip perkataan Imam Ibnu Katsir inda tafsirihi li hadhil ayat, ketika Imam Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini, fihi dalilun ala anna ar-rajula salih. Di sini di ayat ini ada dalil bahwa bahwa orang saleh itu yahfaz fi dzurriyyatihi, dia akan menjaga keturunannya, kesolehannya itu menjaga keturunannya. Wa tashmal barakata ibadatihi, wa tashmal barakatu ibadatihi ma yanfa'uhum fid dunya wal akhir, dan berkah dari ibadahnya itu akan bisa bermanfaat dan mencakup dunia dan akhirat baginya dan bagi keturunannya. Wa bi syafaatihi fihim, dan ada syafaat yang akan diberikan kepada mereka anak keturunan itu. Wa rafa'a darajatihim ila a'la darajatin fil jannah, dan itu akan mengangkat derajat anak keturunannya kepada derajat yang lebih tinggi di surga. Dituqirru 'ainuhu bihim, supaya anak-anak itu kemudian menjadi penyejuk mata, penyejuk hati nanti di akhirat nanti. Kama jaa fil Qur'ani wa waradat fis as-sunnatu bihi. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an, ayat-ayat atau hadis-hadis yang menunjukkan bahwa orang tua akan mendapatkan surga yang lebih tinggi lagi ketika anaknya mendapat surga yang lebih tinggi, dan tanpa kembali lagi ke surga yang lebih rendah lagi. Qala Sa'id bin Jubair, Ali bin Abbas radhiyallahu anhu, hafidhan bi salahi abiha. Anak yatim dua itu dijaga karena kesolehan orang tua mereka berdua. Anak yatim itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala karena kesolehan orang tuanya.
Semoga Allah Subhanahu wa taala karuniakan keturunan saleh dan salihah kepada kita semuanya. Ini akhir perjalanan Al-Khadir dan Nabi Musa alaihissalam. Semoga masih banyak lagi pelajaran penting yang bisa kita serap, bisa kita dapat, bisa kita amalkan dalam keseharian, dan semoga menjadi penguat tekad kita untuk istiqomah sampai akhir hayat sampai meraih husnul khotimah. Dan semoga Allah wafatkan kita di saat kita melakukan amal kebaikan yang paling baik selama hidup kita, di hari yang paling baik kita beramal sehingga kita mendapat surga tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangannya, mohon maaf jika ada kurang-kurang dan khilaf-khilafnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi selalu semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.